Inilah wujud daripada kesadaran kita kepada air, kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan anugerah kepada kita bahwa air adalah sumber kehidupan. Itu kan hak ya, air itu hak asasi juga gitu loh. Soalan diswastanisasikan tapi pengelolaan airnya tetap tidak seperti yang dijanjikan gitu. Saya cuma menuntut tanggung jawab pemerintah deh gitu loh, supaya apa yang sudah dijanjikan sesuai dengan kenyataan gitu loh, sehingga kami juga rakyat sudah harus berkorban karena air diprivatisasi, dan itu juga kita yang membayar karena itu privatisasi air itu juga bagian dari skema hutang dan sebagainya. Pada prinsipnya sama saja, yang penting suara kita nyampe gitu ke seluruh pelosok ini, bahwa kita melakukan peringatan hari air, kita masih punya kepedulian dan kita masih ada respect terhadap air. Rakyat sudah tidak lagi mendapatkan akses air yang bersih. Untuk itu kita akan suarakan, baik melalui RRI, baik kita nanti orasi di istana, bahwa rakyat perlu mendapatkan hak air yang bersih. Kita mempunyai hak yang sama dengan rakyat kelas manapun. Negara punya kewajiban untuk menyediakan air buat rakyat. Sampai saat ini banyak di rumah sakit yang tergeletak sampai mati gara-gara tidak bisa mendapatkan air bersih. Penyakit diare di mana-mana, penyakit kulit di mana-mana, karena air bersih sulit didapat oleh rakyat. Pemerintah telah menjual aset negara, aset bangsa. Yang namanya air dijual, diswastanisasikan, air diprivatisasi. Saya sebenarnya cuma menuntut janji pemerintah. Persoalan katanya ketika PDAM diprivatisasi atau diswastanisasikan bahwa ada pengelolaan yang lebih baik, tetapi ternyata pada kenyataannya tidak. Contohnya rumah tangga saya sendiri
sampai saat ini air kadang-kadang keluar dengan sangat kotor ataupun sangat berbau. Ketambahan lagi harganya semakin hari semakin mahal. Air adalah sumber kehidupan, dan air itu tidak ada yang punya sesungguhnya, hanya Tuhan memberikan kepada manusia. Silakan pengelolanya siapa saja. Tapi sayangnya bahwa air dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu, air dimiliki oleh segelintir orang saja, air dimiliki oleh hanya perusahaan-perusahaan tertentu saja. Ibu kalau untuk beli air, Ibu susah nggak? Ya susah, dari ganti-ganti. Oh, dibagi-bagi aja gitu. Ya saya kan saya pelanggan PDAM. Iya. Jadi satu hari saya pergi keluar kota selama 10 hari sekeluarga gitu. Tiba-tiba ketika saya bayar tagihan air, kenapa jadi naik 45.000? Padahal dari yang biasanya gitu. Ketika saya coba tanya sama tempat di tempat pembayaran itu, dia bilang coba aja Bu lapor kemana, tapi nggak jelas gitu loh. Jadi kemudian saya jadi bingung sampai sekarang Pak. Dan sampai saat ini belum ada penyelesaiannya gitu. Oke. Jadi kalau saya pengalamannya, kalau meteran pump itu nggak dimatiin, tetap muter aja gitu, dan akhirnya berimbas pada pembayaran akhir bulan. Padahal airnya secara kuantitas dia tidak deras, secara kualitas dia juga nggak bersih-bersih amat, malah kadang-kadang berbau besi. Itu satu. Terus kedua, mahal. Dengan ini maka kami menuntut juga agar air yang adalah hak asasi manusia diatur betul oleh negara, bahwa memang ada dana yang keluar untuk bikin pipa segala macam boleh, tapi tidak untuk menjual airnya sendiri, karena air adalah barang publik dan bukan barang ekonomi dan bukan komoditas ekonomi. Iya, sampai saat ini masih ada lebih dari 100 juta penduduk Indonesia yang belum mendapatkan akses terhadap air bersih. Dan ironisnya justru upaya yang dilakukan oleh pemerintah justru adalah mencoba menarik investor swasta dalam penyediaan layanan air. Upaya ini menurut kami sebetulnya justru akan menjauhkan akses masyarakat terhadap air bersih. Sehingga kalau kebijakan ini terus dilakukan, maka akses terhadap air bersih justru akan semakin jauh bisa kita nikmatin. Kami akan mengumumkan pemenang lomba foto yang kami laksanakan dari awal Maret sampai tanggal 20 Maret yang lalu dengan tema manusia, air, dan toilet. Dan ini kita dapatkan dari Jakarta, Semarang, Bali, Makassar, Papua, dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia. Kita mulai dengan juara ketiga. Juara ketiga ini diraih oleh Saudara Wayan Wahyudianto dengan judul foto seadanya. Apakah Mas Wawan ada di sini? Ini fotonya yang juara ketiga. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Panitia yang telah menganggap foto layak mewakili sesuatu pesan. Kebetulan saya tinggal kira-kira 600 meter dari lokasi foto ini, jadi ini di Pedongkelan. Mungkin yang beberapa waktu lalu teman-teman juga tahu ada kebakaran saya nggak tahu. Tapi di sekitar lokasi ini itu ada satu lahan tidur yang kebanyakan dimanfaatkan oleh kalangan bawah untuk menanam sayur, dan mereka tinggal di situ dengan bubuk seadanya. Nah, untuk kebutuhan yang sangat vital bagi mereka salah satunya adalah toilet. Jadi inilah toilet dari para penggarap lahan tidur di daerah Pedongkelan. Bapak Muradi dengan judul foto Daily Life in Ciliwung. Apa Mas? Jelasin. Keseharian di pinggir sungai Ciliwung. Daily life in Ciliwung. Keseharian di Ciliwung. Contohnya
Ini cuma apa sih? Dulu waktu itu cuma untuk liputan tentang kemiskinan di Jakarta aja. Jadi ini foto-foto apa gambaran kehidupan di Jakarta ya masih ada yang seperti ini. Mereka cuci piring, buang air besar, sama mandi menggunakan air dari sini. Kebanyakan di pinggir sungai ini mereka dari sini sumber airnya. Klik hadiah juara kedua lomba foto manusia air dan toilet. Mas Buradi mendapatkan uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Bapak Ahmad Samsudin, sepertinya beliau berhalangan hadir karena berdomisili di Semarang dengan judul Toiletku. Penyerahan simbolik oleh panitia dari Kruha. Juara pertama mendapatkan uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Ya, saya sebagai salah satu tim penilai melihat pertama sebetulnya dari sisi teknis pemotretan yang menurut teman-teman penilai yang lain paling layak untuk dari sisi dan kemudian dari sisi substansi ini adalah sebuah gambaran nyata, gambaran yang real terjadi di Indonesia, bukan hanya di Jakarta tetapi juga di kota lain seperti di Semarang, di mana untuk melakukan buang air besar saja mereka masih menggunakan tempat yang seperti ini dengan kali yang juga sangat kotor, sehingga berdasarkan